Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Surah ini dinamakan dengan surah Al-Fil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tahu, apa kamu tidak memperhatikan? Apakah kamu tidak memperhatikan kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Tuhanmu berbuat af'al bi ashabil fil, terhadap tentara-tentara yang bergajah. Surah ini diturunkan untuk menjelaskan tentang bagaimana kejadian berapa bulan atau berapa masa sebelum lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan tahun gajah. Jadi Al-Fil itu gajah, di mana di sana ada cerita sejarah Ka'bah itu nak diambil batu yang dikenal dengan Hajar Aswad. Jadi di Ka'bah itu, bangunan Ka'bah itu ada batu yang namanya batu hitam atau Hajar Aswad. Itu nak diambil oleh Raja Abroha. Ono rojo jenengi Abroha. Itu ada di daerah yang sekarang dinamakan Yaman. Jadi Raja Abroha itu pingin kotanya itu ramai. Ramai, banyak pendatang. Kalau pendatang banyak, maka pemasukan negara semakin besar. Maka Raja Abroha ini melihat Mekah itu kok ramai terus. Ada yang usul karena di sana di Mekah itu ada bangunan tua Baitul Atiq yang dikenal dengan Ka'bah. Jenenge rojo pingin. Gampang itu. Berapa sih ukuran Ka'bah itu? Sekian meter kali sekian meter. Bahannya apa? Batu. Sudah kamu cari batu yang paling bagus, terus kamu bikin persis. Lebarnya sama, tingginya juga sama, bentuknya juga sama. Dibikin sama Raja Abroha di Yaman sana. Setelah dibikin selesai, loh kok sih sepi, tidak ada pendatang kayak di Mekah. Bingung Raja Abroha ini, kok masih sepi seperti ini. Akhirnya ada yang ngusul, ini Raja, ada kurangnya. Apa kurangnya? Apa bangunannya kurang gede? Apa kurang tinggi? Apa batunya kita ganti dari emas umpamanya? Oh tidak. Ada yang kurang apa itu? Di Ka'bah di Mekah itu ada batu yang informasinya batu itu dari surga.
Batu apa itu? Nah, dikenal dengan batu itu namanya Hajar Aswad. Yang dulunya putih terus berubah menjadi hitam. Ayo kita ambil saja. Karena itu tidak katik duanya. Dicari di Yaman batu yang sama dengan Hajar Aswad tidak akan ketemu. Kenapa? Karena batu itu dari surga. Ayo kita cari. Dicari untuk diambil. Akhirnya pergilah salah satu utusan pergi ke Mekah, namanya Hijaz. Pergi ke situ utusan dari Yaman, ya, naik onta, naik kuda, pokoknya pergi dari Yaman, pergi ke Mekah untuk ngirim surat bahwasannya ada rombongan Raja Abroha hendak datang ke Mekah dengan tujuan tertentu. Informasi sampailah kepada kakeknya Nabi Muhammad yang namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib bertanya-tanya kakeknya Nabi Muhammad ini. Bertanyanya bagaimana? Ada tujuan apa raja di sini? Kok tumben-tumben? Bingung. Akhirnya singkat cerita, persiapan segala macam sudah dipersiapkan. Nak mengambil batu Hajar Aswad yang ada di Ka'bah itu. Loh, kok membawa gajah, membawa peralatan segala macam? Karena raja hendak berangkat dari kerajaannya menuju kota lain, itu harus lengkap. Makanannya, minumannya, termasuk istri yang mana yang bakal dibawa, prajurit berapa ikut kalau ada apa-apa di jalan, depan, belakang, samping kanan, samping kiri, rojo ini supaya selamat. Akhirnya memakai tunggangan, jenenge rojo sugi, memakai tunggangan gajah. Tidak tahu jumlahnya berapa gajah itu, yang jelas ashabil fil mungkin ya banyak, lebih dari 100 mungkin. Berangkat dari Yaman tak berapa bulan, sampailah ke Mekah situ. Nah, sampai di Mekah itu, nyampe, kalau sampean pernah pergi haji atau pergi umroh, itu sampean kenal dengan nama satu lembah atau dataran yang namanya Lembah Mina. Di Mina. Kalau orang haji itu tempatnya orang jumroh. Jumroh Aqabah. Itu Mina. Nah, di daerah Mina itu nyampe di situ, ya, nyampe di situ tentara yang bergajah Raja Abroha ini, gajahnya itu maju ndak galak, mundur ndak galak. Itu kisaran kalau dari Mina ke Ka'bah itu, kalau pengalaman saya berjalan dulu dari Mina ke Mekah itu berkisar setengah jam. Kayak sini Simpang Priok lah gitu. Ya. Sini Simpang Priok lah gitu. Jalan. Itu jaraknya. Maka kaget Raja Abroha dengan tentara-tentaranya itu. Ada apa Raja? Lah iya, ada apa nih gajah ini maju ndak galak, mundur ndak galak. Dipaksa-paksa, yang namanya dipaksa-paksa, gajahnya ini pun juga ndak mau maju, ndak mau mundur. Diem aja di situ. Akhirnya wa arsala alaihim thayran ababil. Seperti ada awan di atasnya ini. Seperti ada awan hitam pekat, kelihatannya kayak awan tapi bukan hujan yang turun,
tapi yang turun adalah batu kerikil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Diambil dari neraka, diambil dari tempat yang panas kerikil tadi, ya. Ada yang mengatakan diambil dengan parunya, dengan apa? Cucuknya burung itu. Ada yang mengatakan dengan jarinya, jari. Jadi burung itu jumlahnya mungkin yang miliaran. Ya, burung tadi jumlahnya miliaran itu di atas tentara bergajah tadi seperti awan hitam dari banyaknya burung. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka gajah-gajah dan tentara-tentaranya itu seperti daun yang dimakan ulat, bolong-bolong. Gajah ini mati itu bolong-bolong. Tentara-tentaranya pun juga bolong-bolong, mati kabeh. Cuma satu gajah yang hidup dan dua orang yang hidup, Raja Abroha dan satu tentaranya yang hidup. Selebihnya mati kabeh. Raja bingung. Loh, kok gini? Akhirnya kakek Nabi Muhammad nunggu. Karena kakek Nabi Muhammad ini adalah khadim. Khadim itu ketua pengurus Ka'bah. Makanya masjid-masjid di mana musola mesti ono ketua nih. Itu namanya khadim. Apa? Orang yang melayani jamaah. Nah, kakeknya Nabi Muhammad turun temurun dari Bani Ismail, Nabi Ismail kepada anaknya, sampai kepada Abdul Muthalib ini Bani Hashim. Itu adalah keturunan sesepuhnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bingung kakeknya, loh katanya ada tamu, kok enggak teko-teko? Di Jingo, di daerah Mina itu hitam pekat. Akhirnya kakeknya Nabi Muhammad ini mendatangi Mina. Ada apa ini hitam? Ternyata burung di situ. Dan ada satu gajah dan seorang raja. Ditanya oleh kakeknya Nabi Muhammad, ada apa ini? Singkat cerita, balik Raja Abroha, dia diantar sampai ke Yaman situ. Sampai di Yaman, mohon maaf, Raja Abroha ini kena penyakit tidak punya tulang. Seperti tidak punya tulang. Kalau bahasa sekarang itu stroke. Sendi-sendinya itu gak campu meneh. Ya, cara lengan ini sendine gak main meneh. Jadi sekujur tubuh ini lunglai. Makanya ternyata penyakit stroke itu dari zaman Raja Abroha sudah ada. Jauh sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Allah itu kalau ngenjuk penyakit itu aneh bin ajaib. Kadangkala itu yang enggak disongko-songko. Kayak ada Raja Namrud. Raja Namrud itu punya penyakit, di dalam telinganya ini ada nyamuk, mati endak, keluar endak gelem. Nyamuk ini di dalam telinganya. Wong apa endak pening sana. Tidur aja, kalau kena nyamuk itu aja sudah peningnya, naudzubillah. Makanya ada sampai obat nyamuk, sampai kelambu segala. Ini penyakitnya Raja Namrud ini, di dalam telinganya ini ada nyamuk, mati ndak gelem, keluar ndak galak. Akhirnya apa? Diwantemi batu sampai berdarah sampai mati. Ini penyakit. Jadi Allah itu kalau sudah ngenjuk penyakit, ya Allah, bingung kadang-kadang kita mikir itu, ya Allah. Makanya
Kita ini di dalam rotib itu kan ada Allahumma jamilna bil afiyah wassalam. Moga Bapak Ibu sampai nek gelem maca rotib, andikan malam Rebo ini maca rotib, malam Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kan ada buku rotib itu digawa ning omah diwaca dhewe. Minimal jaluk ning Gusti Allah sehat wal afiyah, dohir batin. Ya Allah, jauhkan dari segala macam penyakit-penyakit sing aneh-aneh pokoknya. Sehingga aku ibadah enak, kumpul lambe dulur enak, mangan enak, turu enak, sembarang kaler enak, itulah dikenal dengan doa sabu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ada penyakit sepele, bisul. Penyakit bisul pas ning dengkul. Nah. Rukuk ndak enak, sujud ndak enak, silo gak enak. Itu baru bisul tok, belum yang lain-lain. Aduh, wis. Jadi itu penyakit. Akhirnya Raja Abroha ini nyampe ke situ lunglai, Pak. Gak iso apa-apa. Rojo itu. Nah terus kalau sudah seperti itu, kerajaannya siapa yang menikmatinya? Mendingan mereka yang tidak punya kerajaan tapi sehat wal afiyah. Mangan jengkol melebu, pete melebu, kabau melebu, pindang melebu, sate melebu, tongseng ngopo meneh. Wis pokoke, pengajian emak aman, jingo organ tunggal aman, sehat awal. Apa gak enak? Lah nek koyo Raja Abroha lunglai gitu nak jingo biduan, sekalipun biduan teko Jakarta, tidak masuk akal. Ya. Nah, itu singkat cerita. Maka surah Al-Fil ini diterangkan oleh Allah bagaimana af'alnya Allah, perbuatan Allah terhadap orang yang punya niat jelek. Punya niat jelek untuk menghancurkan atau mengambil haknya Allah. Itu niat jelek. Niat jelek. Ka'bah itu, ya, kalau memang utusan dari Raja Abroha tadi itu ada raja nak menghancurkan Ka'bah, mungkin kakeknya Nabi Muhammad ini siap-siap dengan tentara-tentaranya, dengan pedangnya, dengan tumbaknya, dengan panahnya. Kenapa? Bakal ada musuh yang bakal menghancurkan Ka'bah. Ini tidak katik berita itu. Beritanya adalah ada orang nak berkunjung ke Mekah. Bukan tujuan nak nak menghancurkan, tapi niatnya Raja Abroha yang tidak baik. Maka dari surah Al-Fil ini Bapak Ibu, syiar-syiarnya Allah itu banyak. Siapa orang yang mengagungkan syiar, tanda-tanda kebesaran Allah, maka itu adalah merupakan tanda daripada ketakwaan seseorang yang muncul dari lubuk hati yang paling dalam. Ini karena niat yang tidak baik. Maka balasan Allah Subhanahu wa taala kayak apa? Ya kayak daun dimakan ulat, bolong kabeh, mati di situ. Kena penyakit, perjalanannya tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimatnya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Moko penting Bapak Ibu jogo niat, jogo karep, jogo keinginan sing apik-apik.
Ojo nganti nek iso pertahankan, jangan sampai saya sampean ini punya niat-niat sing elek. Macam-macam niatnya. Sebenarnya saya ini ingin juga jadi ketua masjid umpama. Bagaimana caranya? Nak geser Pak Guru angel modelnya. Gede gendut bisa. Bagaimana caranya, Mbak? Gampang. Apa? Santet. Disantet, Pak. Jabang bayi ini Pak Guru. Jabang bayi ini. Nah itu disantet. Pak Guru ini disantet. Gak mati, yo gak urip, tapi gak kenal wong. Lola, lolo ini Pak. Diajak sembahyang lola, lolo ini. Cak wong bengak itu ya. Akhirnya apa? Mau tidak mau. Pak RT dipanggil, Pak RT, ini berhubung ketua kita sudah ndak dong. Lola, lolo gitu. Gimana ini? Ya mau tidak mau harus diganti. Siapa yang cocok? Yang nyantet tadi ngacung tangan. Yang cocok saya. Nah itu. Ini niat orang niat yang jelek. Akhirnya apa? Nyantet tadi itu ya cuma seminggu terus waras. Ternyata yang ngacung tangan tadi gendeng sak lawase sampai mau. Goro-goro apa? Niat yang tidak baik. Hati-hati itu. Makanya Nabi itu bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu dengan niat, dijogo niat. Maka kalau ada dalam diri kita ini niat kok gak apik, niat kok ndak bagus, ya, niat kok ndak bagus, itu hati-hati. Ya Ka'bah ini kan bangunan tembok, sing jogo yo gak ono. Andaikan didorong pakai gajah itu ya ambruk. Tapi kekuatan Allah ini tidak bisa diukur dengan kekuatan ratusan gajah. Kenapa demikian? Sebab gajah itu yang menciptakan Allah. Yang ngenjuk umur Raja Abroha juga Allah. Loh kok bangunan Gusti Allah nak diambil, nak dihancurkan? Allah yang bertindak. Makanya ada kalimat man adadi waliyan faqad adantuhu bil harb. Sopo wong sing musuhi, siapa orang yang ngobrak-ngabrik, bikin ndak tenang kekasih-kekasihku, maka aku kata Allah yang turun tangan. Nah itu. Makanya zalim, orang punya niat jelek untuk orang lain, apakah itu terlaksana atau tidak, itu dianggap jelek, zalim. Kenapa? Takut apa? Balasan daripada Allah tadi nggak sengaja, ya itu ndak bisa nyangko. Pokoknya niat kita ini elek ambil sopo baik, terutama dengan syiarnya Allah. Bagaimana caranya supaya masjid itu sepi? Ayo kita bareng-bareng apa? Pindah masjid. Sini apa? Sini sepi. Ini niat yang tidak baik. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, surah Al-Fil ini adalah ibrah, pelajaran bagi saya, bagi kita semuanya, bahwasanya kekuatan Allah itu tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya. Nah, yang kedua, kalau ada apa-apa, sesuatu yang mengenai kita, atau kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik, ya tidak baik, apa baik bentuknya, segera untuk tafakur. Oh, kenapa saya kok seperti ini?
Oh ini jangan-jangan dosa saya yang dulu ada punya niat tidak baik. Oh ini mungkin dosa saya yang dulu menyepelekan tanda-tanda kekuasaan. Oh ini mungkin. Nah itu ibrah namanya, pelajaran. Makanya kalau seseorang mendapatkan kebaikan itu semuanya datangnya daripada Allah. Dan barang siapa orang yang mendapatkan kejelekan, maka itu datangnya dari kesalahan dan dosa-dosa kita. Maka kalau sampai merasa tidak enak, merasa dalam hidup ini kok bingung, dalam hidup ini kok menemukan jalan yang sempit, dalam hidup ini kok banyak masalah, kok sepertinya nggak tenang dalam hidup, iling-ilingo sing ake-ake mojo istighfar. Astaghfirullahalazim. Akui saya dulu pernah seperti ini. Saya dulu pernah seperti ini. Saya dulu pernah seperti ini. Kepada siapa mengucapkan seperti itu? Kepada Allah. Akui dosa kita. Ya Allah, saya pernah berbuat seperti ini ya Allah. Ampuni dosaku. Ampuni dosaku dengan mengucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Makanya seseorang itu kadang-kadang tidak segera kembali kepada Allah. Dikasih kehidupan seperti ini, lali ambil Gusti Allah. Dikasih kehidupan seperti ini, lupa kepada Allah. Dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit deh, dikasih sakit, baru sadar ya Allah. Mulai iling. Berarti orang tersebut masih diharapkan baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing diilingno mbek Gusti. Makanya alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau ada sesuatu yang menimpa kepada kita, segera datangnya daripada Allah dan kembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang itu berbuat maksiat, uripe enak, awake sehat, duwe wake, maksiat terus sembayang ngendak, itu namanya istidraj, apa? Dijarno mbek Gusti Allah, gak direken, gak dielingno, aman. Orang ketika sudah tidak diabaikan, tidak dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, boy nanggung. Kalau orang masih dihiraukan oleh Allah, diuji dikit supaya ingat gak dia kepadaku. Dikasih ujian dikit, ingat gak dia kepadaku. Dikasih cobaan seperti ini, yang ditunggu oleh Allah adalah mata yarji ilaina. Kapan dia bakal kembali kepada aku. Itu makna dibalik daripada ujian. Syiah. Ini ada yang mengatakan satu kenyataan. Satu kenyataan bagaimana? Ada orang itu bertetangga dengan masjid. Bertetangga dengan masjid. Setiap ada azan itu dia mengatakan pening pala. Setiap ada bunyi azan pening pala. Nah, cerita di tangga-tangganya itu seperti itu. Tetangganya itu kok tahu karena dia sama tidak sembayangi. Tapi dia tidak mengatakan kalau saya dengar azan tidak pening pala, tidak biasa baik. Dan itu ramai orang mendengar itu. Ternyata apa? Sebulan sebelum meninggal dunia, dia ini pening, tidak dem-dem.
Ya. Kepalanya seperti ada yang mukul-mukul sampai meninggal dunia dan naudzubillah. Ya, naudzubillah. Itu syiar dan itu nyata itu. Jadi ketika ada orang mendengarkan adzan, kadang-kala kan macam-macam. Ada orang yang dengar adzan itu mengatakan alhamdulillah. Ada yang mengatakan ya tadi, pening pala ini adzan manjang dak dem-dem. Sampai terjadilah toanya itu ditembak. Ini bagian daripada alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Iling-iling orang-orang yang seperti itu nanti bakal mendapatkan afalnya Allah, ya, pekerjaan atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya siapa orang yang mengagungkan syiarnya Allah, maka itu adalah cerminan daripada ketakwaan dalam hati. Begitu sebaliknya, siapa orang yang meremehkan, mengecilkan tanda-tanda kebesaran Allah, ingat Allah Subhanahu wa taala yang akan turun tangan kepadanya. Dan mudah-mudahan saya dan kita semuanya ya tidak punya niat-niat yang jelek terhadap kebenaran-kebenaran yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kurang-kurangnya mohon untuk dimaafkan. Sekali lagi berkah pengajian, mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.